Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhamah Ulfa dalam mata kuliah Pengantar Pendidikan. Pada hari ini, kita akan membahas terkait materi tokoh pendidikan Indonesia. Mahasiswa Universitas Teknokrat yang saya banggakan, pasti sudah pernah mendengar ya tentang tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Tokoh pendidikan itu sendiri adalah para tokoh yang dengan semangat juangnya memajukan pendidikan di negara kita dengan gigih dan tulus, yang menjadikan mereka itu sebagai teladan dan dapat ditiru oleh siapa saja, baik oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Sehingga sekarang kita bisa menikmati pendidikan dengan lebih nyaman dibanding yang sebelumnya. Nah, akan kita bahas beberapa orang terkait tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu tokoh yang paling kita kenal. Siapa dia? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, mahasiswa sekalian, Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pahlawan nasional ya, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, beliau ini meninggal di Yogyakarta juga pada tanggal 26 April 1959. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah pendiri perguruan taman siswa. Bahkan hingga saat ini masih ada banyak sekolah yang menamakan sekolahnya dengan taman siswa. Nah, taman siswa ini adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi, ketika itu para pribumi jelata ya. Jadi maksudnya adalah para penduduk negeri kita, penduduk Indonesia yang memang bukan termasuk ke dalam golongan bangsawan, bukan termasuk golongan dari orang-orang Belanda. Jadi memberikan kesempatan pendidikan bagi orang-orang Indonesia secara umum untuk tetap ikut serta mengenyam pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini hingga sekarang tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau juga, Ki Hajar Dewantara ini membuat sebuah semboyan yang hingga kini semboyannya kita gunakan dalam Kementerian Pendidikan Nasional. Apa slogannya? Ya, slogannya yaitu Tuturi Handayani. Jadi umumnya ini yang paling sering digunakan dalam kementerian kita. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah umumnya beliau ini disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama aslinya Muhammad Darwis. Jadi Muhammad Darwis ini lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Jadi mahasiswa sekalian jangan bingung kalau saya menyebutkannya Kiai Haji Ahmad Dahlan maksudnya adalah Muhammad Darwis. Atau sebaliknya, kalau saya menyebutkan Muhammad Darwis berarti beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau juga meninggal di Yogyakarta di tanah kelahirannya pada tanggal 23 Februari 1923 pada umur 53 tahun. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang pahlawan nasional juga. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi. Nah, organisasi masyarakat ya, bernama Muhammadiyah. Jadi, tujuannya untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam ketika itu di bumi Nusantara. Nah, Ahmad Dahlan ini ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal. Jadi, dulu, di zaman dahulu, pendidikan khususnya bagi umat muslim ya, itu sebatas pendidikan kuno. Jadi, memang mereka belajar, kemudian belajar kitab, pendidikannya tidak berhubungan dengan pendidikan modern. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha membuat sebuah pembaharuan agar pendidikan itu sesuai dengan perkembangan teknologi, sesuai dengan modernisasi. Nah, beliau juga sudah mulai mencanangkan belajar itu di kelas, menggunakan kursi, menggunakan buku, kemudian menggunakan seragam, termasuk di dalamnya ada kurikulum. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membuat organisasi ini, Muhammadiyah, bukan merupakan organisasi politik. Jadi kalau ada yang bilang Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat organisasi politik, itu tidak benar. Karena organisasi ini hanya bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Yang berikutnya, tokoh yang ketiga yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, kita pasti sering mendengar ya nama Kartini ya.
Karena kita sering memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Nah, Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara, yaitu di Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1879. Jadi Hari Kartini yang sekarang kita peringati itu merupakan hari lahir dari Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau, Raden Ajeng Kartini, meninggal di Rembang, di Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904, pada umur 25 tahun. Masih sangat muda ya, berarti beliau ini termasuk tokoh pendidikan yang menggalakkan pendidikan sejak beliau ini masih berusia sangat muda. Seperti itu. Jadi sepatutnya kita sebagai generasi muda juga ikut berjuang dalam memajukan pendidikan Indonesia. Nah, sebenarnya Raden Ajeng Kartini ini lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Adalah seorang tokoh Jawa dan merupakan pahlawan nasional Indonesia juga. Nah, Kartini ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kenapa? Karena Kartini ini memperjuangkan cita-cita perempuan, memperjuangkan generasi perempuan ya. Jadi dalam hal ini Kartini ini menginginkan bahwa perempuan ini memiliki kesamaan derajatnya dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Jadi jangan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan. Karena perempuan memiliki hak yang sama. Itu menurut Kartini. Namun ada kalangan tertentu yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Jadi Kartini ini sebelum meninggal menuliskan surat-surat tentang pendidikannya yang ditujukan kepada pemerintah. Namun sebagian besar orang itu ada yang meragukan terkait surat-surat Kartini ini dengan alasan politis ya. Jadi ada yang menganggap bahwa surat ini dipalsukan dan seterusnya. Hingga saat ini kebenaran ini belum teruji. Jadi hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tersebut tidak diketahui keberadaannya. Jadi kita belum tahu sebenarnya surat ini asli atau palsu karena memang belum ditemukan surat yang asli hingga saat ini. Seperti itu. Yang berikutnya, tokoh yang keempat yaitu Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung. Dewi Sartika ini meninggal di Tasikmalaya 11 September 1947 pada umur 62 tahun. Nah, kalau Dewi Sartika umurnya lumayan panjang ya. Beliau ini juga seorang tokoh perempuan, tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, dan beliau juga diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Nah, Dewi Sartika ini memiliki bakat mendidik dan sangat gigih untuk meraih kemajuan. Jadi dalam hal ini beliau sudah menunjukkan kegigihannya dalam pendidikan itu sejak beliau masih sangat kecil. Jadi sambil bermain di belakang gedung, beliau ini kan bermainnya di gedung kerajaan ya ketika itu. Jadi di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik di sekolah. Jadi belajar sekolah-sekolahan, belajar membaca tulis dan seterusnya. Nah, beliau ini mengajarkan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Jadi anak-anak umumnya mereka kumpulkan, Dewi Sartika ini kumpulkan, kemudian diajari bahasa tulis, termasuk diajari juga bahasa Belanda. Nah, dalam hal ini papan bilik kandang kereta, arang, kemudian pecahan genting dijadikan sebagai alat bantu untuk belajar. Jadi menggunakan media pembelajaran tulis, kemudian papan dan seterusnya seadanya yang diambil dari lingkungan. Jadi bakat pendidiknya Dewi Sartika ini sangat tinggi. Nah, Dewi Sartika ini saat dia baru berusia 10 tahun, daerah tempat dia tinggal yang disebut Cicalengka, ini digemparkan oleh kemampuan baca tulis oleh sebagian anak-anak ketika itu. Dan ini adalah anak-anaknya anak-anak pembantu kepatihan ya, bukan anak-anak konglomerat, bukan anak-anak keturunan Belanda. Kok bisa ya gitu anak-anak kecil ini belajar bahasa Belanda? Padahal orang dewasa pun belum semuanya bisa menguasai bahasa Belanda. Jadi masyarakatnya gempar, dari mana mereka bisa belajar? Ternyata setelah ditelusuri, itu semua bersumber dari Dewi Sartika. Dewi Sartika lah yang mengajarkan kepada mereka. Nah, sejak tahun 1902, Dewi Sartika ini sudah merintis pendidikan bagi kaum perempuan. Di sebuah ruangan kecil, di belakang rumah ibunya di Bandung, Dewi Sartika ini mengajar di hadapan anggota keluarganya. Jadi kalau konsepnya
micro teaching ya di zaman sekarang itu sudah dilaksanakan oleh Dewi Sartika zaman dulu. Jadi Dewi Sartika ini mengajarkan keluarganya cara merenda, cara memasak, jahit-menjahit, termasuk membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, ini menjadi materi pelajaran pada saat itu. Jadi Dewi Sartika ini sudah menerapkan konsep micro teaching seperti yang saya bilang tadi ya di zaman dia dulu. Yang kelima, tokoh yang kelima yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi Muhammad Hasyim Asy'ari ini bagian belakangnya juga sering dieja dengan nama Asy'ari atau Ashari, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan pendiri NU atau lebih kita kenal dengan nama Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama adalah merupakan ormas juga, sama seperti Muhammadiyah tadi ya. Jadi bergerak di bidang organisasi massa khususnya umat Islam yang terbesar di Indonesia. Di Indonesia ini yang paling besar adalah NU untuk saat ini. Nah, di kalangan Nahdliyin, jadi ulama pesantren, beliau ini dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Jadi di kalangan orang-orang NU, Muhammad Hasyim Asy'ari ini dijuluki sebagai Maha Guru. Kenapa? Karena beliau adalah yang mendirikan NU itu sendiri. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir di Gedung Gedang, di Desa Gedang ya, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, di daerah Jawa Timur ini menjadi pusat perkembangan pesantren di Indonesia pada 10 April 1875. Nah, beliau ini adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang, dan ibunya bernama Halimah. Nah, Hasyim Asy'ari ini dididik oleh ayah yang luar biasa dan ibu yang juga hebat, yang keduanya ini sama-sama kuat dalam hal beragama, sehingga menjadikan Hasyim Asy'ari ini menjadi tokoh pergerakan agama yang sangat kuat karakternya. Nah, pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang kelak pesantren ini menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tahun 1926, Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya NU. Jadi NU ini berdiri pada 1926, yang berarti kebangkitan ulama. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tetap dikenang oleh warga NU biarpun beliau sekarang sudah meninggal. Hingga kini, sebagian besar masyarakat NU jika melakukan perkumpulan, maka beliau akan termasuk ke dalam nama yang disebut dalam setiap doa, dalam setiap perkumpulan dari masyarakat NU. Jadi, tadi dari kelima tokoh yang sudah kita bahas tadi, pertama Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh nasional, kemudian yang kedua, R.A. Kartini juga merupakan tokoh nasional, Dewi Sartika juga merupakan tokoh nasional, Hasyim Asy'ari juga merupakan tokoh nasional, kemudian tadi Ahmad Dahlan ya, Ahmad Dahlan juga merupakan tokoh nasional. Jadi selain kelima ini, kita banyak menemukan tokoh nasional yang modern ya. Jadi kita menemukan ada banyak tokoh yang lain. Namun, yang saya bahas hanya 5 ini saja, bukan berarti tokoh nasional kita hanya 5, tapi banyak yang lain juga yang bisa mahasiswa sekalian gali, bisa dipelajari. Akan saya share nama-nama tokoh lainnya, silahkan dipelajari dan kemudian akan kita diskusikan dalam materi kita lebih lanjut. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.